kami akan bersyukur. Aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafikun, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Kalau kami dicaci maki oleh orang-orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Itu keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Kaji, setelah kepergian almarhum Ustadz Yahya Waloni, ternyata menyisakan rasa sakit hati kepada non-muslim di sana yang melihat dan memandang Ustadz Yahya Waloni dengan sebelah mata. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari komentar-komentarnya atau dari postingan-postingan video yang mereka posting dan mereka upload di media sosial itu, sangat mengerikan hemat kami, karena mereka tidak memiliki etika, sopan santun, dan adab kepada orang yang sudah meninggal. Tetapi ya, kami tidak mempermasalahkan itu, kapilah, karena kita sebagai umat Islam tentunya melihat hal yang semacam ini adalah hal yang wajar. Ada non-muslim di sana yang tidak rela dan tidak ridho kepada dakwah Islam atau kepada sesosok pendakwah, yang mana hemat kita, ikhwafillah, tatkala beliau sedang dalam keadaan khutbah, sedang menyampaikan ilmu agama, bahkan di hari yang spesial, di hari Idul Adha dan bertepatan dengan hari Jumat, bahkan beliau sedang menyampaikan khutbah Jumat itu, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini merupakan kematian yang mungkin banyak orang Islam merindukan hal yang semacam itu. Wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan akhir dari wafatnya itu sangat baik, insya Allah termasuk husnul khotimah. Tetapi hemat kami, setelah kami melihat di video atau di media sosial yang subhanallah secara masifnya mereka menyerang Ustadz Yahya Waloni, apakah mereka termasuk orang yang mempunyai sakit hati kepada beliau atau apa bahasanya, kita juga tidak mengetahui itu. Tetapi setelah kita melihat di thumbnail atau judul-judul yang mereka upload di media sosial, misalkan kita melihat dari tayangan ini, dari judul video ini, Yahya Waloni meninggal dunia, sedih, apakah dia bisa ke sorga tanpa Yesus, begitu kira-kira. Kemudian di deskripsinya disebutkan seperti ini, mengerikan. Coba bayangkan, mengerikan. Yahya Waloni mati dalam keadaan menolak Yesus. Padahal kan kita sudah mengetahui, bahwa beliau adalah seorang mantan pendeta yang kemudian menjadi seorang mu'alaf, yang dulunya khutbahnya di mimbar-mimbar gereja, dan sekarang beliau khutbahnya di mimbar-mimbar masjid, dan di akhir hidupnya beliau sedang menyampaikan ilmu agama tentang ketauhidan, mengajak kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada agar kita bersatu di dalam ukhuwah Islamiyah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi seperti itulah Ustadz Yahya Waloni wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hemat kami, itu adalah mati yang begitu sangat indah, ikhwafillah, karena dalam keadaan yang baik seperti itu. Nah, tetapi di sini dikatakan mengerikan, Yahya Waloni mati dalam keadaan menolak Yesus. Nah, bahkan di sini ada pertanyaannya lagi, bisa ke surga tanpa Yesus, katanya seperti itu. Padahal sejatinya kita tidak pernah menolak Yesus, tetapi justru kita melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwa kita menempatkan Nabi Isa alaihissalam sebagai nabinya Allah, utusan Allah yang kita cintai, yang kita sayangi. Bahkan senantiasa tatkala dibacakan atau disebutkan nama Isa, kita senantiasa melafalkan atau mendoakan beliau dengan mengucapkan alaihissalam, baginya keselamatan, ikhwafillah. Baik, yang kedua ada yang membuat judul seperti ini, hore. Jadi ini ungkapan senangnya, hore dia sudah metong, artinya sudah mati, ikhwafillah. Hore dia sudah metong, Om Yahya Waloni akan bahagia bersama bidadari. Nah, ini pernyataan yang hemat kami tidak beradab, ikhwafillah. Kenapa? Karena tidak mengetahui bagaimana sejarah di dalam Islam, kemudian tidak mengetahui bagaimana kontekstual hadis, bagaimana ketika hadis Nabi SAW menyampaikan tentang bidadari itu, tidak mengetahui asal usulnya, kemudian konteks sejarahnya, bagaimana penerapannya di masa waktu itu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang masyarakat pada di zaman-zaman sahabat Nabi SAW itu. Karena kalau misalkan kita melihat dari hadis-hadis Nabi SAW, semua hadis Nabi kita bisa catat atau kita bisa lihat, ikhwafillah, dan silahkan cari di dalam hadis Nabi SAW, mau itu yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, atau An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Silahkan cari satu hadis di mana Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberikan bidadari di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan cari. Yakin dan tidak akan ada
di dalam hadis Nabi SAW, di mana Nabi meminta kepada Allah agar diberikan bidadari di surga. Tidak ada ikhwafillah. Nah, artinya apa? Di sini ada metode dakwah Nabi kepada orang-orang kala itu. Masyarakat jahiliyah itu terkenal dengan, mohon maaf, kita katakan dhannal jahiliyah, hukmal jahiliyah, tabarruj jahiliyah. Itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Mereka, orang jahiliyah itu seringkali dan gemar sekali melakukan minum-minuman keras, kemudian zina, kemudian riba gitu ya, dan sebagainya. Itu mereka sudah biasa melaksanakannya, termasuk ini zina ya kafilah. Maka ketika Nabi SAW mengungkapkan, misalkan orang yang beriman, orang yang kemudian melaksanakan titah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan 72 bidadari, semisal seperti itu. Sebetulnya itu ajakan Nabi SAW agar tidak melakukan apa yang Allah larang di dunia ini, yaitu dengan melaksanakan zina dan lain sebagainya. Jadi kalau bahasa kitanya seperti ini, nih, daripada Anda itu berzina di dunia ini, daripada Anda melakukan hal yang kemudian Allah tidak rela, Allah haramkan, maka tahan, sabar, Anda menikah dan nanti Allah akan berikan bidadari. Nah, jadi itu adalah metode dakwah supaya tidak kemudian melaksanakan zina, tidak melaksanakan hal yang kemudian Allah larang. Karena di dalam Matius 19:29 itu juga ternyata dijanjikan 100 istri kafilah. Baik, kita akan melihat Matius 19:29 versi King James Version ke dalam bahasa Indonesia. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya atau saudaranya, laki-laki atau perempuan, atau ayahnya, atau ibunya, atau istrinya, atau anak-anaknya, atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Bayangkan, di sini kita bisa melihat secara langsung ya bila istrinya, disebut istrinya, artinya kalau misalkan meninggalkan semua itu, ibunya, istrinya, anaknya, kemudian bapaknya, begitu ya, nanti akan diberikan 100 kali lipat. Berarti di sini justru lebih banyak daripada 72 bidadari. 100 kali lipat istri, bayangkan ya kafilah. Nah, hemat kami, ini juga metode dakwah. Metode dakwah, kalau misalkan kita dikatakan Yesus gitu ya, atau Nabi Isa alaihissalam, agar kalau misalkan Anda sabar, kemudian Anda meninggalkan sesuatu hal yang kemudian akan menjadikan Anda tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan Nabi Isa dakwah kepada kaumnya, kemudian Anda memilih jalan Allah, memilih jalan Nabi Isa alaihissalam, maka Anda yang tadinya meninggalkan satu istri, Anda akan diberikan 100 istri. Anda akan diberikan ladang 100 kali ladang. Jadi sebetulnya itu adalah metode dakwah ya kafilah. Bahkan bukan hanya itu saja ya kafilah. Misalkan kita tidak meminum minuman khamar. Kata Nabi, kalau Anda tidak meminum khamar di dunia ini, Allah akan sediakan nanti di surga. Itu kan bentuk dakwah agar tidak meminum khamar, atau agar tidak berzina, atau agar tidak melaksanakan riba. Misalkan ada hadis tertentu yang berkaitan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang makan dengan makanan yang halal dan kita tidak ada riba di dalamnya ya kafilah. Jadi itu adalah metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita harus mengetahui bagaimana konteks hadis tersebut. Nah, jadi ini adalah keliru besar kalau misalkan kita mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanpa mengetahui teks hadisnya, tanpa mengetahui bagaimana sejarahnya, kemudian ditelan bulat, dan itu menjadi framing kepada umat Islam. Katanya umat Islam itu nanti akan diberikan 72 bidadari, 72 istri di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti akan dinikmati oleh umat Islam di sana. Berarti umat Islam itu surganya itu sudah surga bidadari dan sebagainya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi kafilah, di dalam hadis tidak ada menyebutkan beliau meminta bidadari, tetapi apa yang beliau minta, lihat di dalam hadis yang hasan kafilah. Nabi di mana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazri ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan nanti di akhirat supaya aku bisa melihat wajahmu. Ini jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kafilah. Nah, dan menariknya di sini subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ini dijawab langsung oleh Ustadz Yahya Walani. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, ternyata masih ada rekam jejaknya di mana beliau mengatakan nanti akan ada non-muslim atau orang kafir atau orang munafik yang akan mencaci kami, mencaci aroma kematian kami. Di mana ketika kami itu meninggal dunia, nanti akan ada orang yang semacam itu. Dan jangan heran, beliau langsung mengatakan bahwa nanti ketika kami meninggal dunia akan ada orang yang mencaci, orang kafir, orang munafik yang mencaci. Dan beliau mengingatkan bahwa ketika ada orang lain yang mencaci dan memaki kematian kami, orang kafir atau munafik, maka saksikan, itu adalah kematian husnul khatimah kami. Husnul khatimah kami, subhanallah. Sebaliknya,
Kalau misalkan orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah mencaci beliau, itu adalah tanda su'ul khatimahnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana jawaban yang begitu sangat menyentuh yang akan disampaikan Ustadz Yahya Waloni. Baik, kita akan lihat bersama bagaimana isi videonya. Silakan. Kami tetap mengatakan membesarkan Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kami akan bersyukur aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafikun. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Kalau kami dicaci maki oleh orang-orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Itu keyakinan kami. Apabila kematian kami dihasil dengan pujian orang-orang munafik, itulah su'ul khotimah. Subhanallah, beliau akan bersyukur sehingga kalau misalkan ada non-muslim atau orang kafir atau orang munafik yang mencaci kematian beliau, yang memaki aroma kematian beliau, beliau akan bersyukur karena itu merupakan tanda husnul khatimah. Subhanallah. Dan memang kejadian non-muslim menyerang dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan ditayangkan thumbnail tadi, katanya hore Ustadz Yahya Waloni sudah metong, na'udzubillah min dzalik. Ini hemat kami pernyataan dan perkataan tanpa dibarengi dengan adab. Baik, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum Ustadz Yahya Waloni ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan khilafnya, dan semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya Allah. Mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Aku qouli hadzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.